Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada as-siyama fi syahri Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi yunabi'ul ulumi wal hikam, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Beserta syukur semuanya kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabat sekalian. Mari bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, untuk kita mengambil kesempatan di awal dan sampai dengan akhir untuk mendidik diri kita agar menjadi hamba yang paling bertakwa. Allah mengingatkan bahwa dengan ibadah puasa yang Allah berikan dan Allah wajibkan kepada kita di bulan Ramadan, mudah-mudahan itu besar sekali potensi untuk meraih jiwa yang paling bertakwa kepada Allah. Jiwa yang takwa inilah yang mendapatkan jaminan kehidupan kita agar menggapai dua kebahagiaan, dunia dan akhirat. Oleh karena demikian, bulan ini apabila sudah datang, maka andai kata kita mengikuti petunjuk Rasul agar betul-betul la'allakum tattaqun, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kata Rasul, man ata alaihi Ramadan fasama naharahu wa shalla wirdan min lailihi wa ghadda basarahu wa hafidha farjahu wa lisanahu wa yadahu wa hafidha ala salatihi jama'atan wa bakkara ila jum'atin faqad sama syahran wastakmala al-akhar wa adraka lailatal qadr wa faza bijaizati rabbih. Bila Ramadan sudah datang, lantas hamba-hamba ini, kita orang mukmin puasa di siang harinya, kemudian malam menjalankan salat khusus sebagai wirid dalam bentuk maqam atau iqam Ramadan, yang tidak ada salat itu makamnya yang akan kita laksanakan mulai malam ini. Kemudian selanjutnya kita selalu mampu menjaga salat jamaatan selama Ramadan, 5 waktu berjamaah semuanya. Kemudian mampu menjaga nilai-nilai yang bisa meruntuhkan nilai puasa, walaupun tidak sampai kepada batal, tapi batal nilai atau pahalanya. Di antaranya wa ghadda basarahu, mampu mengendalikan sedikit pandangan-pandangan kita kepada hal-hal yang tidak disukai oleh agama, baik di dalam kaca yang dalam bentuk YouTube dan sebagainya, maupun di dalam fenomena kehidupan seseorang, apakah itu yang sifatnya haram atau yang bisa untuk membangkitkan nafsu untuk merindukan dunia dan menghilangkan nilai untuk kita rindu kepada akhirat. Kemudian mampu menjaga farjahu, menjaga betul-betul daripada kemaluan, daripada nafsu syahwat.
baik dengan pandangan, apalagi dengan perbuatan. Kemudian mampu menjaga lidahnya, kendalikan sedikit berbicara, lebih bagus banyak diam, dan bicaralah dengan Al-Quran, bicaralah dengan zikir. Lebih banyak kita mencari tempat-tempat yang bagus. Kemudian kata Rasulullah, hafidha ala salatihi, kita mampu menjaga betul-betul maunya tidak masbuk, selalu ada. Kita isi dengan bermacam wirid dan zikir. Kalau hari Jumat, wa bakkara ila Jumatin, pagi-pagi betul. Kalau dalam fikih dikatakan walau siapa yang datang ke Jumat habis salat subuh, itu pahalanya sangat besar. Siapa yang datangnya sudah waktu masuk dan azan sudah dikumandangkan, itu dapat 20, tapi kecil-kecil sekali. Maunya selama Ramadan kita habis subuh sudah berangkat, tapi bukan untuk minum, karena tidak nak minum, langsung ke masjid untuk zikir, wirid, dan untuk baca Quran. Kemudian selanjutnya mampu dia untuk melakukan itu semuanya, wastakmala, ia sudah menyempurnakan daripada Ramadan ini, dan ia sudah melaksanakan ibadah puasa secara penuh, dan ia wa adraka lailatul qadri, sadar atau tidak, menyaksikan atau tidak, merasakan atau tidak, janji Rasul, kita sudah menemukan malam yang Allah muliakan, yang alfi syahrin, lebih bagus dari 1000 bulan. Kemudian wafaza ijazita rabbi, inilah orang yang telah mendapatkan kemenangan yang hakiki dari Allah. Maka beberapa hal tersebut mari kita dengan niat yang tulus malam ini kita masuki dan kita pijakkan kaki sejak terbenam matahari 30 Sya'ban tadi. Maka kita sudah berada dalam satu nilai kebajikan dibalas oleh Allah dengan 70 kali lipat. Bulan ini merupakan bulan yang Allah tambah rezeki hamba, sehingga Rasul mengatakan siapa saja yang mampu memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka ia akan diampuni daripada dosanya. Wa'attaqa, dan Allah merdekakan, Allah bebaskan daripada genggaman api neraka baginya. Tulus kepada orang yang berpuasa memberi makan. Maka dalam kaitan inilah oleh masjid, terutama di masjid kita di sini, membuka media sarana untuk kita sampaikan sama Pak Muslim, kepala, adalah investasi untuk umat di bulan yang Allah gandakan pahala 70 kali. Kalau habis puasa dimulai dengan tempat untuk wanita, tentu saja itu nilainya beda dengan kita yang bersedekah pada bulan puasa. Tempat untuk ini, untuk buka puasa, adalah satu nilai. Andai kata kita di waktu sore, walaupun di rumah punya, tapi memakan harta sedekah orang, makanan yang sedekah orang itu punya nilai yang tertinggi. Kepada orang yang bersedekah dapat, kepada kita dapat, walaupun mungkin makanannya kita sediakan di rumah jauh lebih enak. Mungkin di sini ya mungkin ada bau-rom-rom, tapi bau-rom batat. Mungkin di kitanya berah pilihan tak pegat bau-rom-rom di rumah. Pacuh atau urang sedekah. Yang pertama katanya tabantungan untuk mentemeng fahla, yang kedua katanya mentemeng nilai jamaah maghrib, dan kita mendapat nilai juga orang yang berpuasa yang mau menerima sedekah, yaitu untuk mendapat makanan yang disediakan untuk buka puasa. Selanjutnya pada bulan ini kita memulai hari ini dengan niat. Tanpa ada niat, puasa kita tidak dihitung oleh syariat. Berkaitan dengan niat ini, kita ingatkan kembali malam ini bahwa atas prinsip yang kita amalkan berdasarkan ijtihad dari mazhab Syafi'i, wajib kita mabit atau bermalam niat setiap malam. Jadi tiap malam niat. Ya,
batas waktu niat dari terbenam matahari sampai dengan terbit fajar. Tidak mesti habis sahur. Menyatu makut kedua dia semayang maghrib niat tuju. Atau wa tarawih itu dengan jeb-jeb kopi tarawih niat tuju. Kiban tanit yang atas Syafi'i tentu saja ka makruf madum. Nawaitu sauma ghadin an ada fardhi syahri Ramadan fardan alayya lillahi ta'ala. Aku puasa besok hari menunaikan kewajiban di bulan Ramadan hadhihi sanah lam tunyu lillahi ta'ala, karena Allah. Jadi sahaja lu puasa singoh orang lu sahana niat malamnya malam tinggal niat tema-tema ko terbaik dua go ketanya tundra sampai tanya hanjak dia bahasa dalam ibadat. Kalau lupa niat lantas kita besoknya masuk puasa, maka kita dihukum oleh agama haram makan, haram minum, wajib imsak 1 hari penuh. Puasa tidak ada, wajib qada puasanya, tapi tundra karena hananit. Jadi kena alatan yang hananit dia buka, hanya buka, wajib imsak hukumannya. Itu tema karena meno ditanya awaikan kagak pegah, takut dua ni menyatakan dua ni geser bak maliki. Kadang-kadang itu ingat hana nilai hanya menahan diri saja tanpa puasa. Maka malam ini boleh Bapak Ibu meniatkan untuk sebulan penuh. Karena dalam mazhab Maliki niatnya boleh 1 kali di awal Ramadan untuk 1 bulan. Ada malam tinggal hana niat, gana kajut niat malamnya. Dalam Syafi'i hajut tiap malam payah niat. Maka menyontek dekedi tua niat ngajak geser bak Maliki ngak kira ibadah kita, boleh malam ini juga niatnya 2 macam. Niat ada yang 3 bulan penuh, di mana niatnya kita niat nawaitu sauma jami'i syahri Ramadan hadhihi sanati fardan alayya lillahi ta'ala. Sahaja aku puasa untuk seluruh bulan ini sebagai puasa Ramadan dalam tahun ini fardu atasku karena Allah. Jadi taniat malamnya nanti bulan juga. Ya. Tanpa je ke malam mak megang uraya ke deh. Nyan kan ada Syafi'i. Nyan pun preventif. Dekedi bek tanpa bak tundra wanti bu bak kada. Maka niat tajuk watai katua niat 3 ga jet geser kena. Ini yang sering diajarkan oleh guru-guru kita dan boleh dalam mazhab kita. Karena di situ tidak ada talfiq. Karena menyangkut dengan puasa, masalah batil puasa segala macam tidak talfiq. Beda pada masalah salat. Yang nak talfiq mulai daripada rukun sampai kepada syaratnya. Bapak Ibu yang berbahagia, maka jangan lupa kita untuk setiap malam meniat. Yang kedua, setelah kita niat dan niatnya panjang waktu, mulai maghrib sampai dengan terbit fajar, sebelum sampai dengan suara serene ku'uk menok untuk kita nyum imsak yang mentonjit kita nyum batas tanit. Kemudian mari kita menjaga daripada yang membatalkan puasa. Mari kita menjaga, mendidik jiwa kita, mendidik keluarga kita, mendidik anak-anak kita di bulan ini agar betul-betul mengenal tentang akhlak dan mengenal tentang betapa nilai keagungan Ramadan. Tadi disampaikan oleh Bapak Ketua BKM bahawa kita perlu membawa anak-anak kita, tapi beban yang paling berat bagaimana seorang ayah, seorang ibu saat kita membawa anak kita supaya mampu untuk dididik dalam jiwa kita. Beda pergi masjid, beda ke mall, beda ke tempat rekreasi. Kalau masjid mereka harus mampu menghargai apa yang harus mereka lakukan,
Maka lagi kepegah di Pak Kecik bunuh yang nana anak mit tak peduli masjid kiban ibadah, kiban akhlak, kiban bermunajah dengan Allah, supaya awaknya baik dipikir dan mitnya saban hino di masjid baik di persaban dengan hidih bak lapangan Iraq, baik di persaban dengan hidih di ujung belah, baik di persaban hidih basuh tuya memang depan main je kuku segala macam. Yang payah peringat tapi pajan ne peringat setiap nemai ne peringat, setiap nemai ne peringat menyona anak met yang batal lain ne pegah baji ne untuk salat dia lengkap, jangan berdiri di dekat sipulan nanti kamu diganggu. Ingat terus kita dimurkai Allah, jangankan mengganggu orang salat, lewat di depan orang salat saja Rasul mengatakan andai kata mereka tahu apa resiko melintasi di depan orang salat, ia lebih memilih untuk berhenti 40 tahun daripada dia melangkah. Ira urang yang ketepoduk na raya dosa gekah orang-orang ke orang semaya, andai kata dia tahu betapa besar dosanya, dia lebih memilih harus berdiri 40 tahun, ia pilih 40 tahun berdiri daripada melangkah di depan orang salat. Nyanjak di kementang belum dah cen-cen ya, anak kita belum tahu, tapi kalau tidak diberitahu sampai tua kayak gitu nanti mereka akan terganggu. Maka inilah tantangannya paling dahsyat hari ini bagi kita yang punya anak kita bawa tapi mereka mendidik di lapangan. Ambillah iktibar dari apa dilakukan oleh Luqmanul Hakim sampai ukubu gemai anak ke, tapi kan gemai anak geyo yang en geyo pelung-pelung gepe lemah tanpa yang kubu gepe turi jenazahnya. Bagaimana sistem Luqmanul Hakim dengan sistem demokrasi, dia mendidik anaknya, sudah ditunjukkan oleh Al-Quran, sudah diingatkan oleh Luqmanul Hakim. Kita hari ini kalau kita bawa anak ke musala, kita enak di dalam, dia loncat-loncat di sana, main cangku cubit, lagi urung main patok lele. Ini mengganggu orang lain. Kita mengganggu ini sangat-sangat kita harapkan mengganggu ketenangan, tidak konsentrasi, maka hilanglah rasa rindu kita di dalam melaksanakan ibadah. Sedangkan Bapak Ibu yang berbahagia, selamat menunaikan ibadah puasa, selamat menikmati. Semoga tidak ada yang mengganjal dalam jiwa untuk bisa beribadah secara tenang dari tadarus, tarawih, untuk i'tikaf, baca Quran di Masjid Jami' yang kita cintai ini. Semoga Allah akan merahmati kita, semoga Allah memberikan kekuatan kepada pengurus untuk menjadi pelayan-pelayan terbaik bapak-bapak dalam rangka untuk membuat agar bapak semuanya dan ibu semuanya merasa nyaman, tenang, tentram untuk mencintai Masjid Jami', sehingga menjadilah hamba yang mu'allaqun qalbuhu bil masajid, selalu terpaut hati dengan Masjid Jami'. Dan inilah hamba yang dijamin oleh Rasulullah mendapat perlindungan yauma la dhilla illa dhillu, pada hari tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungannya Allah saja. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi